Rasa. Ada yang Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Junoka, kelas 3C Farmasi, NIM 4820121084. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi sediaan cair semi padat krim. Pengertian krim. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak ataupun minyak dalam air. Selanjutnya adalah sekarang ini batas tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari emulsi, minyak dalam air ataupun dispersi mikrokristal asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air yang dapat dicuci dengan air dan lebih ditunjukkan untuk penggunaan kosmetika dan estetika. Metode preparasi krim dapat dipreparasi dengan beberapa metode tergantung sifat bahan-bahan yang diformulasikan dan peralatan. Pada skala kecil, misalnya di lab dan apotek, emulsi disiapkan dengan mortar alu, mechanical blender, dan homogenizer. Pada skala besar, dapat digunakan mixing tank dengan high speed incleaver. Excipient yang berupa padatan dilelehkan saat proses formulasi. Adapun 3 metode pembuatan krim adalah yang pertama itu dry gum emulsifier dicampur dengan fase minyak terlebih dahulu baru dicampur fase air. Yang kedua adalah wet gum emulsifier dicampur dengan fase air sehingga membentuk mucilago, kemudian fase minyak ditambahkan perlahan hingga terbentuk emulsi. Dan yang ketiga adalah four-base bottle variasi dari metode pertama di mana emulsifier dicampur dengan fase minyak terlebih dahulu, namun metode ini digunakan untuk minyak volatile atau minyak yang kurang kental. Adapun kelebihan dan kekurangan krim, yang pertama adalah kelebihan itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah mudah menyebar rata, kedua praktis, yang ketiga mudah dibersihkan atau dicuci, yang keempat adalah cara kerja berlangsung pada jaringan setempat, yang kelima adalah tidak lengket terutama tipenya, yang keenam adalah memberikan rasa dingin atau cold cream berupa tipe A dan M. Yang ketujuh adalah digunakan sebagai kosmetik, dan yang terakhir adalah 8 adalah bahan untuk pemakaian topikal, jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun. Namun adapun kekurangannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Yang kedua adalah gampang pecah disebabkan dalam pembuatan formula tidak pas. Yang ketiga adalah mudah kering dan mudah rusak khususnya tipe A per M karena terganggu sistem campuran terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi disebabkan penambahan salah satu fase secara Brahms. Kualitas dalam krim. Yang pertama adalah stabil. Selama masih dipakai mengobati, maka krim harus bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar dan kelembapan yang ada dalam kamar. Yang kedua adalah lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi lunak dan homogen. Dan yang ketiga adalah mudah dipakai, umumnya tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Yang keempat adalah terdistribusi merata. Obat harus terdistribusi merata melalui dasar krim padat atau cair pada penggunaan. Formula. Next. Bahan itu ada dexamethasone, white petroleum, isopropyl methylated, mineral oil, edited sodium, cetosteri alkohol, lanolil alkohol, alpha tocopherol, propyl paraben, dan bufiran water. Adapun fungsinya adalah sebagai zat aktif, basis, emolien, zat tambahan, pengkelatan, emulsi agent, pengemulsi, antioksida, pengawet, dan pelarut. Adapun perhitungan
penimbangan metode pembuatan. Yang pertama adalah serbuk desoptimization ditimbang, kemudian serbuk digerus halus dan diayak agar mendapatkan ukuran partikel yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dan yang kedua adalah dilarutkan propil paraben menggunakan UV red water AD larut di beker glass. Yang ketiga adalah bahan pembuatan basis dan bahan tambahan yang akan digunakan ditimbang. Yang keempat adalah bahan fase minyak, dexosimetason, petrolatum, isoprofil mineral oil, ketokrotil alkohol, dan linoleum alkohol. Dan fase air adalah pufirat water dan sodium oxide. Ditempatkan pada wadah terpisah, kemudian masing-masing dihomogenkan dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Yang kelima adalah kedua fase tersebut kemudian dicampurkan ke dalam wadah pencampuran dan dihomogenkan dengan menjaga suhu pencampuran 70 derajat Celcius dan diaduk homogen hingga suhu 40 derajat. Dan ditambahkan alpha tokoperol, kemudian dihomogenkan kembali hingga terbentuk massa krim. Yang keenam adalah dilakukan pengujian in progress control, yaitu uji homogenitas, tipe emulsi krim, penetapan pH, dan ukuran partikel. Yang ketujuh adalah krim yang sudah terbentuk dikemas dalam kemasan tub. Dan yang ke-8 adalah dilakukan evaluasi produk yang terjadi. Evaluasi itu menjadi 3. Yang pertama adalah organoleptis, tidak berwarna dan tidak berbau setengah padat. pH persyaratan nilai pH memenuhi rentan 4,0 sampai 8,0. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, uji homogenitas atau F1 F3. 1979 halaman 33, uji homogenitas dilakukan dengan sejumlah krim dioleskan pada keping kaca atau bahan transparan lain yang cocok memenuhi homogenitas apabila menunjukkan susunan yang homogen. Terima kasih. Saya Taufik Albaroka dari kelas 3C mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.